Kabar panas dari Persib Bandung. Surat protes resmi sudah dilayangkan, dan kini PSSI akhirnya kasih respon. Apakah kartu merah lucu akan dibatalkan? Apakah gol Ramon yang sempat bikin geger bakal disahkan? Di sisi lain, Sadil Ramdhani akhirnya buka suara dan klarifikasi tuntas soal insiden emosional di pinggir lapangan. Plus, update terbaru Ramon Tangkwe dan tanda-tanda kembalinya Ciro Alves di GBLA bikin supporter makin gak sabar. Semua lengkap kita bahas di video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya kamu gak ketinggalan update panas seputar Persib setiap harinya. Tinggalkan komentar kalian. Menurut kalian, layak nggak kartu merah lucu dibatalkan? Dan bagaimana soal emosi Sadil kemarin? Ayo ramaikan kolom komentar. Persib Bandung kembali mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Persis Solo pada laga lanjutan BRI Super League 2025-2026. Hasil ini menjadi modal penting bagi skuad Maung Bandung dalam menjaga tren positif di papan atas klasemen. Namun, sorotan pertandingan tidak hanya tertuju pada permainan taktis dan 2 gol yang lahir dengan baik. Ada sisi lain yang jauh lebih ramai diperbincangkan, kontroversi kepemimpinan wasit yang memantik emosi para pemain, pelatih, hingga supporter. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut awalnya berjalan cukup seimbang. Persis Solo mencoba menekan sejak menit awal, sementara Persib memainkan tempo lebih sabar dengan pola serangan terorganisir. Ketegangan memuncak saat memasuki menit ke-12 ketika Luciano Guaicochea berhasil memecah kebuntuan melalui sebuah penyelesaian matang yang memanfaatkan celah kecil di lini pertahanan lawan. Gol cepat itu sontak meningkatkan kepercayaan diri Persib untuk terus menguasai jalannya pertandingan. Namun, momen yang memicu kontroversi mulai muncul saat sejumlah keputusan wasit Rio Permana Putra dianggap merugikan tuan rumah. Tak tanggung-tanggung, para staf pelatih hingga manajer tim beberapa kali melakukan protes keras terhadap keputusan-keputusan yang dinilai tidak konsisten. Titik panas terjadi di babak pertama ketika wasit memberikan kartu merah kepada Guaicochea, yang membuat Persib harus bermain dengan 10 pemain lebih dari satu babak. Meski dalam keadaan sulit, Persib tetap tampil agresif dan solid. Bukannya tertekan, justru tambahan gol hadir lewat aksi William Barros pada menit ke-49, memastikan keunggulan 2-0 bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Kemenangan ini jelas menjadi bukti mentalitas tangguh dan karakter juara yang tengah dibangun Persib musim ini. Namun demikian, keriuhan di lapangan hijau belum sepenuhnya reda. Seusai pertandingan yang ramai dibicarakan bukan hanya kemenangan Persib, melainkan keputusan-keputusan wasit yang dianggap tidak memenuhi standar kompetisi tertinggi di Indonesia. Wajah-wajah tegang dari kubu Persib menunjukkan sesuatu tengah disiapkan. Dan benar saja, langkah berikutnya adalah sebuah protes resmi yang akan menggema hingga ke meja operator kompetisi. Usai laga yang penuh ketegangan tersebut, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak langsung angkat suara dalam konferensi pers. Dengan nada tegas namun tetap menjaga profesionalitas, ia memastikan bahwa klubnya akan segera melayangkan surat protes resmi kepada pihak LI selaku operator BRI Super League. Langkah ini diambil bukan sebagai bentuk luapan emosi semata, melainkan sebagai tindakan terstruktur yang diyakini perlu demi menjaga kualitas penyelenggaraan kompetisi. Boyan menyatakan bahwa dirinya memiliki sejumlah catatan teknis dan pertimbangan khusus terkait kepemimpinan wasit dalam pertandingan melawan Persis Solo. Namun ia memilih tidak mengungkapkan detailnya kepada media. Ia menyadari betul bahwa komentar terbuka mengenai kinerja wasit bisa berbuntut pada sanksi atau denda yang berpotensi merugikan klub. Dengan pendekatan yang lebih diplomatis, ia menegaskan bahwa surat resmi adalah jalur yang paling tepat dan elegan. Ada banyak detail, tetapi saya tidak mau bicara soal wasit, karena gaji saya bisa dipotong, ucap Boyan sambil menunjukkan ekspresi serius namun tetap terkendali. Pernyataannya itu sontak mengundang perhatian jurnalis, menandakan bahwa ada masalah besar tersembunyi di balik sikap tenang sang pelatih. Persib menilai bahwa kompetisi harus dijalankan dengan standar profesionalisme tertinggi. Keputusan-keputusan krusial dalam pertandingan harus memiliki konsistensi dan objektivitas agar tidak merusak semangat sportivitas maupun kepercayaan klub peserta terhadap operator liga. Apalagi Persib tengah bersaing ketat di papan atas, sehingga setiap insiden yang berpotensi mempengaruhi hasil pertandingan sangat sensitif bagi mereka. Langkah protes ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama supporter yang menyaksikan langsung bagaimana momentum pertandingan beberapa kali terhenti karena perdebatan dengan wasit. Dengan adanya surat protes tersebut, Persib berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi di pertandingan mendatang.
Boyan Hodak sendiri menegaskan bahwa seluruh fokus tim kini kembali ke lapangan mempersiapkan pertandingan berikutnya. Ia tidak ingin kontroversi ini menjadi beban bagi para pemain, melainkan dijadikan motivasi bahwa Persib layak mendapatkan keadilan dalam setiap pertandingan. Pasca laga penuh tensi menghadapi Persis Solo, sorotan publik semakin mengarah kepada sosok pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak. Dalam konferensi pers, pelatih asal Kroasia itu terlihat berusaha keras menjaga emosinya tetap stabil. Ia menyadari bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulutnya bisa berdampak panjang terhadap dirinya dan klub. Di tengah kegembiraan meraih 3 poin, Boyan tetap menunjukkan sikap tegas bahwa ada persoalan serius terkait kepemimpinan wasit yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Selama pertandingan berlangsung, beberapa keputusan wasit Rio Permana Putra dinilai sangat berpengaruh terhadap jalannya laga. Salah satunya tentu adalah kartu merah yang diberikan kepada Luciano Goicoechea. Boyan pun sempat terlihat beberapa kali berdiri di pinggir lapangan dengan raut muka tidak puas. Meski demikian, ia tetap menahan diri untuk tidak melakukan protes secara berlebihan di area teknis, memilih menyimpan semuanya untuk dipertanggungjawabkan secara formal. Lebih baik kami berbicara dalam bentuk surat resmi kepada Liga, karena jika saya berbicara terlalu banyak di sini, akan ada konsekuensinya, ujarnya dalam konferensi pers dengan nada yang diplomatis namun tegas. Pernyataan itu seolah mengisyaratkan bahwa persoalan yang disorot Boyan bukan fiktif atau sekadar ekspresi ketidakpuasan emosional. Boyan juga menegaskan bahwa sebagai pelatih profesional, ia sangat menghormati setiap perangkat pertandingan. Namun, ia menuntut hal yang sama diberikan kepada klubnya, rasa hormat melalui kepemimpinan yang adil dan konsisten. Ia menilai, jika dibiarkan, situasi ini dapat mengancam integritas kompetisi yang kini semakin disorot publik internasional karena perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Dalam situasi yang penuh tekanan itu, Boyan tetap berhasil menjaga fokus tim tetap terarah. Ia tidak ingin pemain terpengaruh dengan keputusan-keputusan yang dianggap merugikan. Justru Persib bermain semakin solid meski kehilangan satu pemain. Kemenangan yang diraih menjadi bukti mental juara yang sedang ia tanamkan kepada skuad Maung Bandung. Sikap tenang namun penuh perhitungan dari Boyan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Publik menilai, tindakan menempuh jalur resmi merupakan langkah yang elegan sekaligus berani, menunjukkan bahwa Persib tidak hanya ingin menang di lapangan, tetapi juga memperjuangkan keadilan dalam penyelenggaraan kompetisi nasional. Laga antara Persib Bandung dan Persis Solo sejujurnya berjalan dengan tensi yang begitu tinggi sejak menit-menit awal. Persis mencoba tampil agresif karena ingin mencuri poin di Bandung. Sedangkan Persib menunjukkan kualitas permainan terorganisir yang membuat mereka berhasil memegang kendali pertandingan. Dan benar saja, hanya butuh 12 menit bagi tuan rumah untuk membuka keunggulan. Gol Luciano Goicoechea menjadi pemantik atmosfer panas stadion. Penyerang asal Argentina itu menerima umpan terukur sebelum melesakkan bola ke dalam gawang dengan sentuhan klinis. Gol ini disambut gemuruh dari bobotoh yang memadati Gelora Bandung Lautan Api. Mereka yakin bahwa Persib akan menguasai pertandingan dengan nyaman. Namun keadaan berbalik pada babak kedua. Baru 4 menit usai turun minum, sebuah keputusan mengejutkan hadir dari wasit, kartu merah untuk Goicoechea. Keputusan ini langsung mengundang protes keras dari jajaran pelatih dan pemain Persib. Mereka menganggap situasi tersebut masih bisa diganjar kartu kuning dan bukan pengusiran. Meski bermain dengan 10 pemain dan tekanan semakin besar dari Persis Solo, Persib justru menunjukkan mental baja. Bukannya tertekan, Maung Bandung melanjutkan permainan agresif melalui serangan balik cepat. Hasilnya terlihat ketika William Barros memanfaatkan peluang matang pada menit ke-49. Pemain asal Brazil itu memantapkan keunggulan Persib menjadi 2-0 lewat eksekusi cerdas yang gagal dihentikan penjaga gawang Persis. Sejak saat itu, duel semakin keras. Persis mencoba menggempur pertahanan Persib, tetapi soliditas lini belakang Maung Bandung tidak mudah ditembus. Kiper Persib juga tampil impresif dalam menjaga agar skor tetap aman hingga akhir pertandingan. Di sisi lain, tensi pertandingan juga terlihat dari interaksi di pinggir lapangan. Para staf Persib dan pemain di bench beberapa kali terlibat adu argumen dengan perangkat pertandingan. Sorak-sorai bobotoh pun tak sedikit yang tertuju kepada wasit yang dianggap kurang konsisten dalam mengambil keputusan. Meski drama terus menyelimuti dalamnya laga, peluit panjang menjadi akhir cerita, terutama bagi Persib yang berhak merayakan kemenangan besar ini. Namun euforia tersebut terasa bercampur geram, menyisakan sebuah cerita lanjutan perjuangan Persib untuk menuntut keadilan di luar lapangan.
Kemenangan Persib Bandung atas Persis Solo bukan berarti segalanya berjalan mulus di sisi lapangan. Justru sebuah insiden yang terjadi di area bench Persib turut menjadi perhatian utama baik di stadion maupun di dunia maya. Adalah Sadil Ramdhani, winger eksplosif Maung Bandung yang menjadi sorotan karena luapan emosinya yang terekam kamera dan viral di media sosial. Kronologi insiden dimulai saat Persib harus melakukan rotasi mendadak setelah Luciano Goicoechea menerima kartu merah. Boyan Hodak melakukan penyesuaian taktik dengan cepat, termasuk menarik keluar Sadil pada menit ke-30. Keputusan itu tentu tidak mudah, mengingat Sadil adalah salah satu pemain kreatif yang mampu mengganggu pertahanan lawan. Namun situasi darurat menuntut perubahan komposisi lini tengah agar Persib tetap seimbang dalam pressing dan transisi. Sadil terlihat terkejut ketika nomor punggungnya tertera di papan pergantian. Ia sempat berdiskusi singkat dengan Boyan, namun akhirnya melangkah ke pinggir lapangan dengan raut wajah gusar. Saat tiba di bench, emosinya meledak. Ia membanting botol air mineral hingga terpental dan bahkan memukul kaca pembatas yang akhirnya retak. Pemandangan yang menjadi bumbu panas pertandingan tersebut. Video amarah Sadil langsung menyebar di berbagai platform sosial media. Banyak yang menganggap perilaku itu tak patut dilakukan, apalagi dalam pertandingan resmi dengan sorotan besar dari publik. Namun ada juga yang menilai hal tersebut sebagai bukti gairah dan totalitas sang pemain untuk tetap berada di lapangan dan membantu tim. Meski insiden ini terjadi, pihak Persib memilih tak memperpanjang polemik. Boyan Hodak sendiri setelah pertandingan menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah strategi demi menyelamatkan pertandingan dengan 10 pemain. Sadil terpaksa menjadi korban rotasi situasional, dan pelatih memahami perasaan kecewa pemain yang ingin terus menunjukkan kualitasnya. Walau momen itu sempat mengganggu suasana di bench, pada akhirnya Sadil kembali menunjukkan profesionalisme. Setelah pertandingan, ia tetap memberi dukungan moral pada rekan-rekannya dan ikut merayakan kemenangan Persib. Namun insiden ini jelas menjadi catatan tersendiri. Semangat tinggi memang penting di lapangan, namun pengendalian emosi harus tetap dijaga agar tidak berdampak negatif pada tim. 2 hari setelah insiden viral yang melibatkan dirinya, Sadil Ramdhani akhirnya angkat bicara. Ia mengklarifikasi seluruh situasi agar publik tidak salah menilai. Sadil dengan rendah hati mengakui bahwa ia marah bukan karena kesal pada pelatih atau para pemain, melainkan pada dirinya sendiri. Ia merasa belum maksimal dan kehilangan kesempatan berharga untuk membantu tim ketika Persib dalam situasi sulit. Terus terang, saya marah kepada diri saya sendiri, bukan kepada pelatih atau siapapun. Saya hanya ingin berbuat lebih banyak untuk Persib, ujar Sadil dalam sebuah keterangan resmi. Sikap jujur dan lugas ini menunjukkan kedewasaan mental yang jarang ditunjukkan pemain muda dalam tekanan pertandingan besar. Sadil menyatakan dirinya adalah tipe pemain yang penuh semangat dan sulit menyembunyikan ekspresi ketika sedang kecewa pada performanya sendiri. Ia menjelaskan bahwa saat itu, emosi menguasainya karena ia merasa punya tanggung jawab besar untuk membuktikan diri kepada bobotoh dan pelatih. Keinginannya untuk berkembang dan tampil di level tertinggi membuat ia sulit menerima kenyataan harus ditarik keluar lebih cepat. Tanpa ragu, Sadil juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Boyan Hodak dan seluruh anggota tim. Ia menyadari perilakunya adalah bentuk pelampiasan yang tidak terkontrol dan tidak seharusnya ditampilkan di hadapan publik, terlebih dalam laga sebesar itu. Saya sudah meminta maaf kepada pelatih dan para pemain. Itu murni kesalahan saya sendiri, tegasnya. Menariknya reaksi bobotoh justru menunjukkan dukungan yang sangat besar. Kolom komentar media sosial dipenuhi pesan motivasi dan kalimat penyemangat untuk Sadil. Suporter memahami bahwa emosi tersebut bukan bentuk pembangkangan, namun gambaran nyata rasa cinta dan keinginan besar untuk membela Panji Persib. Dukungan itu memberi energi lebih bagi Sadil untuk segera bangkit dan memperbaiki diri. Ia berjanji akan berlatih lebih keras agar bisa memberikan kontribusi nyata di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya ingin menjadi pemain yang lebih baik dan memberikan sesuatu untuk tim ini, tutupnya. Dengan klarifikasi dan permintaan maaf tersebut, persoalan internal bisa ditutup dengan baik. Fokus kini kembali ke misi utama, membawa Persib lebih kuat dan tetap konsisten di jalur kemenangan. Pasca insiden emosi di bangku cadangan, dukungan dari para supporter setia Persib Bandung atau bobotoh mengalir deras ke arah pemain winger mereka, Sadil Ramdhani. Meskipun insiden tersebut sempat menimbulkan sorotan negatif, namun respon bobotoh menunjukkan sisi positif dari kultur supporter Maung Bandung. Tidak sekadar menuntut kemenangan, tetapi juga memahami tantangan pribadi pemain. Di media sosial, banyak akun fan Persib yang menuliskan pesan penyemangat. Salah satunya tercatat, "Semangat Bang Sadil," tulis @Muhammad Adarirus.
Selain itu, komentar seperti "No problem deal" itu tanda bahwa lo emang selalu ingin memberikan yang terbaik buat Persib. @Mangrua menunjukkan bahwa Bobotoh memahami betapa besar keinginan Sadil untuk tampil maksimal. Mereka melihat amarah Sadil bukan sebagai pemberontakan, melainkan manifestasi dari rasa tanggung jawab terhadap tim. Keinginan Sadil untuk berkembang dan menampilkan performa yang memuaskan bagi Bobotoh ternyata mendapat apresiasi yang hangat. Pesan-pesan seperti "Semangat Dil, wajar kesal, itu karena kamu ingin buktikan ini permainan terbaikmu. Saya yakin kesempatan pasti akan datang lagi." @AzwaDecoration menegaskan bahwa supporter memberi ruang bagi pemain untuk hilaf lalu bangkit. Dari sisi klub, dukungan Bobotoh ini menjadi modal mental penting. Saat Sadil menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi bahwa ia marah kepada dirinya sendiri dan bukan kepada pelatih atau rekan satu tim, Bobotoh merespon dengan sikap inklusif. Hal ini mencerminkan budaya keluarga dalam klub yang memupuk ikatan emosional antara pemain, manajemen, dan supporter. Secara implisit, dukungan ini juga menjadi pesan bahwa Bobotoh memiliki harapan besar terhadap Sadil di sisa musim kompetisi. Mereka berharap setelah insiden itu, Sadil dapat lebih matang secara emosional dan tampil dengan versi terbaiknya. "Semangat terus, kami percaya skillmu," tulis @gowesfan Tasikmalaya, menggambarkan harapan besar supporter akan kontribusi Sadil ke depan. Sementara perhatian publik tertuju pada insiden internal dan protes wasit, ada dua narasi lain yang mengemuka dalam kubu Persib Bandung. Perkembangan performa Ramon Tangke, serta kemunculan figura mantan pemain Ciro Alves di kota Bandung, yang memunculkan spekulasi transfer. Pertama, Ramon Tangke, penyerang asal Brasil yang bergabung dengan Persib musim ini, hingga pekan ke-10 kompetisi belum mencetak gol perdananya. Meskipun demikian, kontribusinya tetap terasa, antara lain lewat 1 assist saat melawan PSIM Yogyakarta. Kontras dengan rekan asingnya, William Barros yang telah mengemas 6 gol dari 8 laga, Ramon masih mencari momentum. Sebelumnya di klub lamanya, Visaka FC di Liga Kamboja, ia menorehkan catatan impresif, 21 gol dan 5 assist dari 28 pertandingan, bukti bahwa ia mampu diandalkan di lini depan. Ramon sendiri mengakui bahwa tantangan di Indonesia sedikit berbeda. Atmosfer kompetisi lebih ketat, pertahanan lawan lebih agresif, dan adaptasi terhadap ritme liga diperlukan waktu. "Saya selalu memberikan yang terbaik dan memaksimalkan semua peluang," ujar Ramon dalam wawancara pendek. Sekarang target gol perdana jadi prioritas agar kepercayaan diri tumbuh kembali. Kedua, kemunculan Ciro Alves di Bandung menarik banyak sorotan. Mantan pemain Persib yang sekarang memperkuat Malut United tertangkap kamera berada di geraha Persib, memunculkan spekulasi bahwa ia akan kembali ke klub lama. Namun peluang itu tidak mudah. Kontraknya bersama Malut United berlangsung hingga 2027, sementara kuota pemain asing Persib saat ini penuh. Skema pinjaman atau skema tebus kontrak menjadi pembicaraan. Namun manajemen Persib sejauh ini belum memastikan langkah ini. Spekulasi ini seakan menandakan bahwa Persib masih aktif mencari opsi untuk memperkuat lini depan, baik melalui pemain baru maupun mengoptimalkan pemain yang sudah ada. Integrasi Ramon sebagai ujung tombak serta potensi kembalinya Ciro menjadi dinamika tambahan yang perlu diikuti secara seksama oleh Bobotoh dan pengamat. Pasca pengumuman bahwa Persib Bandung akan mengirim surat keberatan kepada operator kompetisi I-League terkait kepemimpinan wasit dalam laga melawan Persis Solo, muncul pula pertanyaan, bagaimana sikap PSSI terhadap langkah tersebut? Berdasarkan regulasi kompetisi, semua keputusan yang dibuat oleh I-League dalam run-off kompetisi dipercayakan sebagai final dan tak dapat diajukan banding. Regulasi menyebut bahwa keputusan yang dibuat oleh I-League menurut regulasi tersebut bersifat final dan tak dapat diajukan banding. Artinya, meskipun Persib memiliki maksud menyampaikan surat protes ke pihak liga, perubahan atau pembatalan keputusan wasit selama pertandingan tidak mungkin melalui mekanisme tersebut. Apabila surat tersebut ditujukan untuk pengajuan protes terhadap keputusan wasit secara langsung, hal itu akan terganjal regulasi yang menyatakan bahwa protes tidak dapat diajukan untuk keputusan wasit selama pertandingan dalam kompetisi tersebut. Dengan kata lain, PSSI menegaskan bahwa meskipun klub bisa mengirim surat, pengaruhnya terhadap hasil keputusan wasit di lapangan atau hasil pertandingan bersifat terbatas, dan mekanisme yang digunakan harus tetap sesuai regulasi yang berlaku.
Bagi Persib dan Bobotoh, itu berarti surat protes lebih bernilai sebagai langkah simbolis atau untuk meminta evaluasi umum terhadap kinerja wasit, bukan untuk mengubah hasil pertandingan secara langsung.